Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Ya. Jadi pertama-tama kita harus membahas apa itu psikologi pendidikan. Ya. Jadi saya mohon untuk rekan-rekan bisa memahami apa itu psikologi pendidikan, ya, dan untuk mencari referensi-referensi psikologi pendidikan. Baik, kita mulai. Psikologi pendidikan. Psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku proses mental. Sedangkan psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah psikologi ini adalah mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Jadi barang pasti bahwa rekan-rekan mahasiswa perlu memahami yaitu adalah bagaimana dengan perilaku manusia itu sendiri. Jadi terkait tentang psikologi sedikit banyaknya kita adalah mempelajari bagaimana perilaku manusia itu. Berikutnya adalah latar belakang. Dari latar belakang psikologi pendidikan ada beberapa teori yang mengatakan bahwa menurut William James dalam kuliah yang bertajuk Text to Teacher menegaskan bahwa pentingnya pembelajaran proses pembelajaran, belajar dan mengajar di kelas guna meningkatkan mutu pendidikan. Pandangan tentang anak sebagai pembelajaran aktif ini adalah menurut teorinya John Dewey. Pendidikan harusnya difokuskan pada anak secara keseluruhan dan memperkuat kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut L. Thorndike, salah satu tugas pendidikan di sekolah yang paling penting adalah menanamkan keahlian penalaran anak. Psikologi pendidikan harus punya basis ilmiah dan harus berfokus pada pengukuran. Nah, ini adalah beberapa teori. Diversitas dan psikologi pendidikan, tes kecerdasan secara kultur telah dibiaskan dan merugikan anak-anak etnis minoritas. Ya. Seperti etnis minoritas lainnya, perempuan juga menghadapi rintangan untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, pada latar belakang psikologi pendidikan ini, pada intinya adalah bagaimana semua anak mendapatkan hak yang sama. Ya. Mendapatkan hak yang sama. Tadi beberapa teori sudah dikatakan bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang berikutnya adalah mengajar antara seni dan ilmu pengetahuan. Mengajar antara seni dan ilmu pengetahuan ini juga berbicara tentang kelayakan dalam sebuah suatu pendidikan. Jadi rekan-rekan mahasiswa juga harus memahami bagaimana cara mengajar seni dan bagaimana cara mengajar ilmu pengetahuan. Jadi sama-sama mempunyai sebuah peran. Ya, semua ilmu apa saja, dan ini adalah salah satu contoh. Ya.
mengajar antara seni dan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah mengajar efektif. Pengetahuan dan keahlian profesional, penguasaan materi pelajaran, strategi pengajaran, penetapan tujuan dan keahlian perencanaan pembelajaran, keahlian manajemen kelas, keahlian motivasional, keahlian komunikasi. Jadi di sini pengetahuan dan keahlian profesional ini adalah kita mempunyai sebuah pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, ya, dan kita harus mempunyai sebuah keahlian keprofesionalan dalam mendidik. Penguasaan materi pelajaran. Jadi setidaknya kita harus menguasai materi dulu. Setelah itu baru kita kepada siswa adalah bagaimana cara menguasai materi pelajaran itu. Strategi pengajaran. Strategi ini juga tidak kalah penting, bahwa strategi ini adalah cara mengajar bagaimana siswa itu mudah mengerti, paham. Jadi keahlian manajemen kelas, ya bagaimana caranya juga kita harus memanage kelas itu, ya, agar tidak terlalu padat, agar tidak terlalu ramai, ya itulah fungsinya adalah manajemen kelas. Keahlian motivasional, ya kita harus memotivasi bagaimana caranya siswa yang malas, ya, yang pintar terus turun dalam penilaiannya, yang biasa saja terus malas-malas. Nah, ini adalah kita mempunyai harus motivasi kepada anak. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah keahlian komunikasi. Keahlian komunikasi ini dalam mendidik, ya kita harus pintar-pintar dalam berkomunikasi. Bukan dalam artian komunikasi berbicara saja, tetapi bagaimana caranya apa yang kita omongkan, komunikasi itu, ya, tidak menjadi sebuah omongan yang jelek atau komunikasi yang jelek. Dan juga keahlian komunikasi di lain sisi itu juga kita harus pintar-pintar berkomunikasi yang baik. Nah, ya. Bekerja secara efektif dengan murid dari latar belakang kultur yang berlainan. Nah, kerjasama ini bagaimana caranya siswa yang berbeda latar belakang, ya, kita tidak boleh membeda-bedakan ABCD dari mana mereka, suku apa mereka, dan segala macam. Tidak boleh itu. Kenapa? Karena siswa itu adalah berbagai macam latar belakang. Dan kultur sekolah, keahlian teknologi ini juga salah satu cara kita untuk mempelajarinya. Itu adalah pengantar dari psikologi pendidikan. Baik, terima kasih. Mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa untuk lebih mendalam mencari referensi, ya. Mungkin ini pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.